Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kadimatul Hilma dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, nggak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Gimana nih teman-teman yang ada di rumah, pemirsa semua, puasanya lancar atau enggak? Semoga lancar ya sampai akhir nanti. Nah pada pagi hari ini pemirsa, saya merupakan pagi yang sangat spesial nih karena saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Direktur Pasca Sarjana Unisnu Jepara. Wah, saya sendiri udah penasaran untuk ngobrol langsung dengan beliau dan teman-teman saya yakin juga udah pada penasaran lah ya untuk menyimak obrolan kita. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung kita sapa saja narasumber kita, Bapak Dr. Kyai Haji Ahmad Barawi MAG. Ya, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya Pak. Amin. Di bulan puasa ini semoga senantiasa diberi kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Amin. Baik. Bapak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Pak Barawi sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam talk show pada pagi hari ini. Ya. Gitu ya Pak. Nah, mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak. Boleh. Baik. Jadi Bapak Barawi sendiri ini kan merupakan Direktur Pasca Sarjana ya Pak. Ya. Boleh diceritakan Pak dari awal perjalanannya sampai akhirnya sekarang menjadi direktur itu bagaimana Pak? Pasti penuh lika-liku ya Pak? Panjang, Mbak. Saya itu kan termasuk pendiri kampus ini. Oh ya. Tahun 89. Jadi saya punya catatan itu. Pertama saya jadi tukang ngetik. Namanya Kabak PU Fakultas Syariah. Nah, itu kemudian itu tahun 89 sampai tahun 2001. Kemudian tahun 2001 sampai tahun 2010 itu saya menjadi pembantu dekan 3 Fakultas Syariah. Kemudian juga pernah menjadi wakil dekan 1. Pernah jadi juga jadi dekan syariah dan juga setelah itu pernah menjadi wakil rektor. 1 pernah wakil rektor. Bahkan juga pernah menjadi wakil rektor sementara ketika wakil rektornya itu pergi tanpa pesan. Saya harus diangkat menjadi wakil rektor. Itu perjalanan kami. Jadi semua jabatan sudah pernah saya tempati. Tinggal 1 aja yang belum. Nanti besok kalau Allah mengendaki. ya, itu perjalanan panjang lah. Jadi mulai dari berdirinya tahun 89 sampai sekarang saya jabat terus. Dan ini juga di Pasca lucu. Jadi sudah saya dapat tuh SK 3 kali di Pasca itu. Direktur, kemudian diangkat direktur, dan belum sampai diangkat lagi. Saya nggak tahu juga prosesnya kok begitu. Arah angka dari pengurus yayasan seperti itu. Jadi saya ini kedua belum selesai diangkat lagi. Sampai ini tahun sampai diberikan saya pensiun sudah masih jadi direktur. Saya nggak tahu maunya apa. Berarti sebelumnya sudah pernah menjadi wakil dekan, sudah menjadi wakil rektor dan kemudian dekan. Menjadi direktur itu tahun berapa Pak pertama kali diangkat? Sudah 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Jadi sebenarnya sudah wakil direktur, kemudian sudah sama yang sudah meninggal, dan masih hidup, dan pensiun saya dan saya jadi direktur sudah 4 tahunan. Jadi sudah SK saya ada 3 di direktur tuh, saya nggak tahu ya. Seperti itu. Berarti Bapak ini memang sudah berkecimpung di Unisnu sudah lama sekali ya Pak? Dari awal berdiri bahkan ya? Betul, ketika itu kan Unisnu kan di Progondo sana, saya pergi sana, karena setahun sakit 3 kali Pak saya itu, saking udah 75 naik pagi sampai sore itu. Dan pindah ke sini, kamu yang kamu sini ini, dan sampai sekarang jadi bagus ini, saya bersyukur. Maka ketika kadang-kadang saya itu mau pidato di kultum itu mau nyinggung-nyinggung, jangan orang didarani nanti nggak ikhlas nyinggung-nyinggung, tapi jadi penting, nggak berani ya. Nanti tidak dianggap riak. Oleh terjenguk sekadang-kadang ya itu akhirnya biar aja berjalan dan seperti itu. Dan insya Allah saya juga masih punya harapan saya ini semua akan besar. Dan karena ini kan dari nomor 3 Pak, perguruan tinggi NO se-Indonesia sekarang naik turun kalah dengan Unhas sekarang itu. Jadi sudah bagus sekarang. Baik Pak, boleh diceritakan mungkin sejarah berdirinya Pasca Sarjana itu bagaimana Pak di Unisnu? Oke, jadi begini Pak. Jadi dulu ada tokoh namanya Pak Masudi.
Pak Mus itu mahasiswa saya itu satunya yang sekarang jadi Mujbara itu yang didaulat untuk bisa mendirikan itu. Ada Pak Mustaqim, kita itu direkturnya Pak Mustaqim. Dia sekarang jadi dosen tetap sini, orangnya dosen YIN Semarang. Sekarang udah di sini. Nah, itu panjang jalannya, kita proposal dan sebagainya, dosen-dosen akhirnya muncullah ya, dapat SK dari pemerintah. Itu juga kita kangelan untuk mencari direktur gitu. Akhirnya ada Pak Mustaqim, ada empat gitu, saya 5 yang kelima. Ganti-ganti terus sampai kemudian 4 tahun yang lalu saya diangkat itu. Jadi panjang, jadi berlikaliku. Pertama itu dapat mahasiswa 2 kelas, akhirnya 3 kelas, sekarang sudah 7 kelas tiap tahunnya. Jadi dari segi jumlah mahasiswanya kemarin kan saya dibanding ke Jakarta. Heran, sini dapat 3 kelas itu heran, sebab karena 1 kelas hanya 12 itu UIN Jakarta, kita dapat 3 kelas. Nah, itu yang luar biasa. Kita masih dianggap baik oleh masyarakat, masih signifikan atau mahasiswa barunya itu. Terus kalau boleh saya tahu visi dan misi dari Pascasarjana sendiri itu apa Pak? Oh iya, jadi kita ada 3 visi misi, visi Unisnu, visi PPS dan visi Prodi. Yang tanya yang visi Unisnu ya, visi Pascasarjana. Pascasarjana ya, menjadi program Pascasarjana yang berkualitas guna melahirkan sumber daya manusia yang profesional, cendekia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, berakhlak karimah, berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu visinya. Berarti kalau boleh saya tahu nih Pak, apa sih langkah yang dilakukan oleh Pascasarjana sendiri supaya visi tersebut dapat terwujud begitu Pak? Ya banyak, di ruang-ruang direktur, ruang-ruang pegawai, ruang-ruang dosen dikasih, ruang kuliah juga dikasih tulisan. Dan juga ada pesan pada dosen agar visi misi sama pada para siswa. Jadi kelas-kelas yang sana yang di luar kampus itu juga ada visi misi itu. Jadi mereka selalu apa. Dan itu kan juga tanggung jawab kami. Setiap ada akreditasi kan ditanya, maka saya harus apa visi itu. Dan sampai juga ada misi, ada visi juga yang visi prodi. Yang tadi itu yang visi PPS. Jadi itu tetap ini akan mengacu dari apa yang visi misi di universitas, ada janda berakhlak karimah dan sebagainya, itu ada bagian tak misalkan dari visi misi dari universitas. Coba. Terus. Baik, kemudian kan di Pascasarjana sendiri saat ini kan baru ada satu program studi ya Pak, yaitu manajemen pendidikan Islam ya Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak program untuk mendirikan program studi baru nih di Pascasarjana? Iya Mbak. Tapi tunggu sebentar Pak, mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya ya. Oh iya. Baik, iya. Jadi tetap bersama kami dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Pak Barawi di acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya Pak. Yeah. Sekarang ini kan Pascasarjana memiliki satu program studi, yaitu manajemen pendidikan Islam tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak program untuk mendirikan prodi baru di Pascasarjana? Ya, sebenarnya saya itu sudah mimpi Mbak. Sama riasnya yang belum, karena apa belumnya itu karena kebutuhan dosen. Dulu karena minimal harus punya doktor 6, turun sekarang jadi 5. Akhirnya kita baru punya prodi dan ini sudah menggagas rapat-rapat dan sebagainya, akan buka satu prodi lagi yaitu Magister Manajemen MM di kandung masuk. Nah juga ini sedang nanti akan dikaji dengan nanti rapat dengan pihak rektorat sejauh mana dengan korupsi ini. Kalau enggak prodi awal lagi nanti akan dikaji. Jadi sehingga nanti para
orang-orang yang kepingin kuliah di sini bisa terjawab itu. Jadi sampai yang dari ini kita akan membuat prodi baru, ini sudah rapat-rapat, yaitu MM, Magister Manajemen. Itu untuk mewadai para pejabat di Pemda itu yang mereka belum S2. Dan juga orang-orang yang berada di pemerintahan itu nanti akan bisa kuliah ke sini. Nah, rencana begitu, rencana awal sudah. Nanti rasanya kayak apa nanti akan dirapatkan bersama rektorat. Berarti memang sudah ada persiapan-persiapan Iya, ya, ada Pak? persiapan, sudah matang lah. Nah, kemudian Pak, kira-kira dari pasca sarjana kan tadi ada satu program studi ya Pak, manajemen pendidikan Islam. Kompetensi apa sih Pak yang ditawarkan Pak di sana? Jadi begini Pak, jadi yang namanya manajemen, semua orang butuh manajemen. Betul sih. Oh iya, prodi apa butuh manajemen, orang hidup butuh manajemen itu. Maka kami manajemen itu akan menjadi bagian prodi yang sangat penting dari kehidupan kita, kehidupan manusia. Jadi di sini itu sejak awal itu gelarnya kan MPDI. 1 tahun yang lalu dirubah oleh pemerintah menjadi MPD, dikandung maksud agar standar antara perguruan tinggi Islam dengan agama sama. Sekarang sudah sama, jadi mereka punya gelar MPD sama dengan yang dari UNES, sama dari mana itu sama. Jadi mereka, tapi yang punya kelebihannya mereka MPD tapi berbasis Islam. Itu yang menyenangkan. Jadi mereka berbasis Islam tapi MPD umum, tapi agama. Itu yang luar biasa. Ini kondisi. Jadi, nah ini yang ke depan juga rencana tidak. Kalau bisa dua-dua. Cuma kita terkendala oleh dokternya. Tapi saya sudah mencoba untuk, kita sudah punya dokter banyak sekarang. Dari Ekon sudah ada berapa itu, dari Jawa juga ada, dari sudah banyak itu. Insya Allah nanti akan kami bidati yang cocok dengan produk ini apa. Jadi sementara ini baru Muhammad satu itu MM, Magister Manajemen. Itu Mbak rencanakan. Jadi saya tetap akan terus kita kembangkan. Jangan juga itu, kami kan juga mesti sendirian Mbak di Pasca itu. Direktur nggak ada wakil, hanya kaprodi. Jadi nanti kalau tambah 1 prodi berarti harus ada wakil direktur. Nah, direktur nampaknya juga menjadi pertimbangan yayasan. Engkau nek ana wakil direktur sing bayar sapa gitu kan. Itu menjadi pertimbangan sehingga baru 1. Jadi corong minggu ya dapat, tapi nggak apa-apa lah. Karena apa sudah biasa lakukan ketika awal. Oke itu Mbak. Semoga segera terrealisasi ya Pak, ada ya. Magister Manajemen di pasca sarjana Unisno ya. Termasuk ini termasuk nanti kan dari dakwah bagiannya juga bisa terakomodir di situ. Nanti juga apa nanti prodi MPI ya? KPI bisa nanti. Nah, ini juga sudah, cuma begini Mbak, saya itu kepengen nanti kita pasca itu seperti pasca di UIN, jadi nanti bukan sekolah pakasnya tapi program pasca sarjana nanti direktur. Ini sarjana nanti sudah ada apa yang ekonomi mau membuka S2. Nah, kan sekolah pasca sarjana ya bubar sebenarnya nanti. Nah, itu oleh Pak itu jauh semangat nanti kita pakai seperti IAIN itu UIN itu jadi nanti tidak usah sekolah sarjana tapi program pasca sarjana jadi di UIN Semarang, di UIN Jakarta seperti itu. Coba nanti. Kemudian kalau saya boleh tahu nih Pak, apa sih peluang lulusan dari MPI tadi? Jadi begini Mbak, sampai hari ini itu peluangannya luar biasa karena rata-rata mereka langsung kerja karena yang kuliah rata-rata guru negeri atau statistik Pati itu kan berapa banget 23 MPD anyar KB dari aliyah Pati itu. Di aliyah yang Tayu juga seperti itu. Di sini juga itu. Jadi mereka langsung kerja. Jadi di sini tuh yang lancar justru mereka yang pegawai negeri karena untuk dapat bayaran tahu. Ya kadang-kadang yang mogok itu yang pegawai swasta guru-guru itu rata-rata dibayaran akhirnya banyak yang mandek. Ini saja kami punya ada 35 orang yang terancam DO. Kami sudah roadshow macam-macam tak parah nih ngomong dan sebagainya, mereka jangan sampai terkena DO. Karena DO kan langsung Jakarta pergi itu, jadi kan gelap-gelap kan. Nek DO repot akan memperlambat perjalanan perkuliahan seperti itu. Iya betul. Kemudian sejauh ini antusiasme masyarakat terhadap pasca sarjana di Unisno bagaimana Pak? Ya sejauh pengetahuan saya dan kawan masih bagus. Jadi setiap tahun saya rata-rata 70 orang bisa masuk. Jadi 70 itu kali 20 berapa? 7 kelas. Sekarang saya juga punya di kelas di Pati itu 2, di Sirantu 1, 2, di Polonggo di Demak 2, di Pati 2. Ada 10 kelas sekarang. Itu masih betul semua. Jadi artinya nggak tahu ke depan. Saya kan punya
Yang keinginan begini Pak, jadi nanti itu kami sudah tidak usah keluar, cukup duduk di kursi, mereka datang sini daftar. Saya harap seperti itu, tapi sekarang kita masih harus naik turun gunung, masuk kali, keluar kali, mendapatkan mahasiswa 1, sampai ada yang 5 juga itu kita masukkan. Akhirnya keduanya ya harus berjuang. Misalnya rabera apa sing iso mlaku itu. Artinya itu kan perjuangan luar biasa. Jadi pasca itu terkadang masa animo, ya kita harus memang belum pernah istirahat full pernah cari mahasiswa demam. Kali kan juga Pak jadi datang sampai saya juga punya kelas di Cirebon, punya kelas di Kulon Jebol apa namanya itu, Kulon Jebol itu juga punya, kan sudah repot nggak ada. Ini mau buka di Cirebon juga macet lagi, ini buka di Kendal juga mau macet, belum bisa. Itu kita dilakukan seperti itu, kita roadshow dalam rangka siswa itu. Jadi mereka ini di samping kita promosi juga kita mencari mahasiswa baru. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan ini juga kemana ada isu mau dinaikkan. Akhirnya saya datang dengan Pak Kapolri sana, jangan dinaikkan dulu yang pasca karena kondisinya belum sesuai. Masih repot lah. Nanti kalau sudah mapan itu insya Allah. Jadi kami belum mapan sama sekali terhadap animo. Masih banyak. Maka karena terjadi ketika saya studi bareng di UIN Jakarta itu begini. Loh Pak kelasnya ada 4, 5. Loh, saya satu kelas hanya 12. Jadi ini masuk luar biasa yang daftar. Yaitu kita harus sabar datang ke Ketuma, Padi Kudus. Ya mari sekarang itu sekarang yang Cirebon dan Kulon Jebol apa di sana? Apa kampungnya kotanya itu? Itu sudah tidak ada lagi. Kemarin juga sudah ada 4 Batan. Jadi itu kondisinya. Berarti dari pasca sarjana bahkan sudah turun ke lapangan langsung ya Pak untuk mencari mahasiswa? Iya, turun gunung naik gunung. Dan memang sudah ada hasilnya begitu, peminatnya banyak sekali ya? Iya, untuk Mas sudah berapa itu, Kudus berapa, nah itu basis sudah dari sini, MP di semua itu. Sekarang yang belum bisa itu yang mu'alimat itu. Mu'alimat itu kan temannya koncoku, tapi malah rano. Sekarang belum ada yang mu'alimat itu. Tapi itu menjadi incaran sana akan kita datangi sana sebenarnya juga bisa menambah animo itu. Ya begitu kan. Semoga pasca sarjana UNISNU semakin dikenal luas oleh masyarakat ya Pak setelah ini. Amin, ya. Nah kemudian fasilitas apa nih Pak yang ditawarkan oleh pasca sarjana UNISNU? Tapi bisa dijawab di segmen selanjutnya ya Pak. Oke, jadi tetap bersama kami dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Bapak, kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Kira-kira fasilitas apa nih Pak yang ditawarkan pasca sarjana UNISNU kepada masyarakat? Jadi dari fasilitas yang sudah cukup ya. Jadi pertama dosen sudah punya dosen tetap sudah 7, termasuk rektor dari kita. Tuh, kalau gedung kita sudah di gedung bagus. Jadi gedung yang kita tempati ini gedung pasca sarjana Pak. Cuma ini kan karena banyak yang kuliah di luar, banyak kelas domisili bisa dipakai oleh KPI, yang atas lagi dipakai oleh Saintek. Nah, nanti kan dakwah juga bisa dibuatkan di pinggir kali itu sudah mau jadi itu. Nanti akan menjadi ini kami sudah juga kemarin akan kita tempati. Dan itu juga masih ditempati oleh syariah di tingkat bawah itu. Karena kami hanya punya satu kelas yang kuliah di sini. Itu jadi fasilitasnya ya ini begini. Pejabatnya ya masih kurang begini. Jadi direkturnya satu, memang satu. Ada direktur 1, 2 tidak ada. Nah, kalau nanti prodi baru akan tambah 1 yang harus ada wakil rektor 1, ada wakil direktur 1. Mungkin juga wakil direktur 2 akan begitu. Nah, itu namanya masih dipertimbangkan oleh Yayasan Kuat bayar atau orang. Nah, itu masalahnya ya. Nek perkara bayaran aku sih akeh.
Artinya banyak ya, cuma kan tidak tahu, saya kan tidak pernah menerima bayaran. Jangan apa istri saya kan, saya nggak tahu, nggak pernah menerima bayaran. Nah itu artinya saya sudah bersyukur bisa menghidupkan Unisme dengan baik. Sudah 30 tahun kita bersama. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, termasuk kamu jadi generasinya kan. Okay. Kita bersyukur. Nah nanti karena sudah 61 tahun menurut saya, tinggal 4 tahun lagi harus sudah purna. Makanya harus dijaga baik Pak. Baik, berarti dari fasilitas itu tenaga pengajarnya sudah kompeten ya Pak. Ya, kemudian dari sisi gedungnya juga sudah ya, ada dan bagus sekali. bagus sekali. Nah kemudian kira-kira Bapak bisa memberikan gambaran umum nih mengenai pasca sarjana supaya teman-teman yang mungkin akan melanjutkan pendidikan di pasca yakin nih untuk melanjutkan pendidikan di pasca sarjana Unisme Jepara. Oke, jadi begini Mbak, yang namanya prodi yang sudah kita miliki ini program manajemen, kan semua orang kan butuh manajemen, fakultas apapun butuhnya, orang hidup butuh manajemen, kan harus punya rencana, punya pelaksanaan, punya evaluasi, dan punya tindak lanjut. Setiap orang butuh itu, jadi ini harus memang dikembangkan. Dan jadi ini kita manajemen pendidikan, jadi semua butuh manajemen, apalagi guru harus punya. Jadi termasuk fakultas dakwah yang dakwah kan kesannya yang ahli pidato butuh manajemen. Jadi itu kita punya wadah yang namanya manajemen itu yang luar biasa. Mereka dari berbagai aspek bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka itu butuh manajemen. Nah, sementara yang kita miliki manajemen pendidikan Islam. Yang nanti ada manajemen lain nggak tahu, nanti tinggal perkembangan dunia kan. Kita ikuti terus. Alhamdulillah manajemen pendidikan Islam masih eksis, masih bagus diterima oleh masyarakat. Karena apa? Khususnya Jepara, Demak, Kudus dan Pati yang itu sudah diadakan kerjasama dengan Unisnu. Rata-rata aliyah itu sudah S2, separuh lebih. Seperti Melongo itu Mbak, MI, MTS-nya basis S2 sini semua. Ya, itu yang lain-lain. Jadi ini juga karena kadang-kadang mereka akan terkendala dengan ongkos. Nah, swasta kan terkendala ongkos. Ini yang kondisinya. Kadang-kadang banyak itu bukul itu banyak kuliah tapi muka. Nah, ini harus nanti dinaikkan ya malah mogok lagi. Malah sementara ini masih murah dibanding dengan S2 yang lain. Urus itu sudah 33 tahun yang lalu. Kita baru masih 20. Tak naikkan dari 22 sing kelas domisil itu ini mau diturunkan lagi, nggak berani. Jangan-jangan tidak dapat mahasiswa. Nah, nanti sudah kita kira sudah mapan betul, kita sudah duduk di kursi, mereka datang, yang kita inginkan. Nanti mereka hanya kasih selebaran brosur, kita tinggal nunggu. Itu nanti agak ringan. Ini kita masih harus berjuang mati-matian untuk mencari mahasiswa baru. Itu Mbak. Baik Bapak, sekarang kita sudah berada di akhir segmen. Sebelum ditutup saya ingin Bapak memberikan pesan nih untuk teman-teman mahasiswa atau generasi muda yang ada di luar sana Pak. Jadi saya juga punya keinginan. Jadi prodi yang satu yang kita banyak didukung oleh semua pihak, baik dari masyarakat umum, dari perkantoran, atau dari pendidikan. Ini harus mereka bisa mendukung. Nah, cara mendukung tentu kita perlu perjuangan. Iya betul. Jadi karena apa tadi bahwa setiap orang butuh manajemen dodol itu nanti yang perbankan dan semuanya itu bisa sudah di sini. Kira-kira begitu. Dan ini sudah lebih ramai karena nanti sudah tamat prodi kita ada aman, sudah ada wakil direktur dan sebagainya kita aman. Kita agak ringan lah, kira-kira begitu. Nah, ini harapan kami seperti itu. Jadi ini kita terus bekerja dengan kawan-kawan yang tuju keluar masuk kota untuk mencari mahasiswa. Jadi seperti Melongo itu, Kudus ada juga sama dia PMA Arif itu sudah kan tiba-tiba nggak jadinya 3 gabung. Punya dia PMA Arif yang SMA Ma'arif yang Kidul itu juga kita punya 1 kelas, ada 17 mahasiswa. Dulu kita dipatoki per angkatan 24 orang, sekarang yang penting kurang dari 20 harus jalan. Bahkan 5 jalan penting gitu. Kalau nggak begitu nggak bisa dapat mahasiswa. Itu nggak kira-kiranya. Jadi nanti juga begini, dari dakwah bisa masuk juga kan ke MPD. Nanti kan MPD. Kalau S1 kan MPD kan orang disebut MPD-nya. Yeah. Gitu.
Baik, Bapak, terima kasih. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Iya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Terima kasih, Bawarowi Mbak. karena sudah menyempatkan waktu untuk Iya. hadir di talk show ya Pak, di sela-sela kesibukannya ini. Iya. Baik, dan untuk teman-teman semua, apabila kalian merasa bahwa obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat, silakan bisa di-share. Kalau ada kritik ataupun saran, bisa komen di kolom komentar juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan talk show kita pada hari Kamis ataupun Jumat di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.